Nah, jadi curhat itu memang penting kepada orang yang tepat. Nah, jadi kan banyak nih di dalam rumah tangga nih, kenapa sih suami saya nggak curhat kepada saya, gitu ya, kata seorang istri. Si suami juga mengatakan, kenapa nih si istri kok curhatnya ke orang lain, nggak kepada saya. Seringkali kan itu yang kayak gituan menimbulkan bahwa seakan-akan curhat itu adalah sesuatu yang sifatnya privilege, istimewa, ada kaitannya dipercaya atau tidak dipercaya. Nah, padahal nggak semua aspek orang siap untuk menerima curhat itu. Kalau saya tanya sama sejumlah orang, Anda punya tema-tema tertentu ini, kepada siapa Anda pernah ngeluh? Nah, dia bilang, saya akan ngeluh ke si A, si B, si C. Tetapi saya akan tidak mengeluh kepada pasangan saya, kepada anak saya. Saya tanya, kenapa Anda tidak mengeluh kepada pasangan Anda, kepada anak Anda? Ya, ada beberapa yang dipertimbangkan gitu. Kalau curhat kepada mereka bisa jadi terbawa oleh tema yang dicurhati, sehingga alih-alih bisa menyelesaikan masalah, akhirnya mereka menjadi bagian dari punya masalah baru. Nah, itu yang barangkali kalau dikatakan tadi curhat yang membuat luka gitu ya. Harusnya orang yang curhat itu menjadi sehat, dan kitanya yang dicurhati pun menjadi sehat. Tetapi tidak sedikit kalau tanpa ilmu yang dapat curhat itu menjadi punya dua kerugian. Satu, rugi waktu. Yang kedua, rugi karena kita mendapatkan pengaruh gitu ya. Nah, di kalangan psikolog atau psikiatri, maka kita mendengarkan ada istilah dua jenis trauma. Ada primary trauma. Primary trauma itu dalam kasus tadi, si A punya pengalaman traumatik dengan pasangannya. Kemudian A curhat ke B. Nah, si B tadinya nggak punya pengalaman trauma itu. Tapi gara-gara dengar curhat si A, dia kemudian mengasumsikan dirinya menjadi si A. Dia menghayati dirinya si A. Walaupun dia tidak mengalami peristiwa langsung, karena penghayatannya itu sampai ke ubun-ubun, sampai ke tubuh dia, maka dia kemudian menjadi seakan-akan mewakili si A. Maka kemudian setelah itu dia terpengaruh, sehingga perilaku terhadap suaminya adalah dia menganggap suaminya nggak ada beda dengan suami si A, kelakuan suaminya nggak ada beda dengan kelakuan suami si A. Mulai sekarang suaminya perlu dicurigai, mulai sekarang suaminya perlu ditengkari. Nah, berarti dalam kasus si A ini ya, si B ini, maka si B mengalami namanya secondary trauma sekunder. Artinya peluang seseorang itu dengerin curhat itu mengalami trauma sekunder lebih besar kalau dia tidak memiliki ilmu. Menjadi seorang teman curhat yang tepat itu berarti nggak mudah. Butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh pembelajaran, dan butuh pengalaman.